Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih menyempatkan diri untuk mengikuti presentasi kali ini dari kelompok 3 atau kelompok boron. Nah, adapun saya Nurfadila Rusman sebagai pemateri pertama, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai golongan boron dan kecenderungan dari golongan boron. Golongan 3A atau biasa orang sebut dengan golongan boron mencakup 1 unsur logam dan 4 unsur lainnya yang memiliki sifat kelogaman yang sama. Unsur-unsur dari golongan 3A ini menunjukkan perbedaan sifat yang cukup bervariasi. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam golongan 3A? Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 3A yaitu boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Selanjutnya yaitu kecenderungan dari golongan boron. Golongan ini menunjukkan titik leleh yang tidak teratur, tetapi menunjukkan titik didih yang cenderung berkurang dengan naiknya nomor massa. Ketidakteraturan sifat ini disebabkan oleh perbedaan organisasi struktur fasa padatnya pada masing-masing unsur. Selanjutnya, kecenderungan dari golongan 3A ini lebih jelasnya nanti teman-teman dapat lihat dari tabel sifat fisik dari golongan 3A yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa kecenderungan logam dari golongan 3A ini yaitu jari-jari logamnya cenderung berkurang dari gallium ke thallium kecuali logam aluminium. Selanjutnya, jari-jari ion cenderung meningkat dari aluminium ke thallium. Nah, energonisasinya ada 3, ada pertama, kedua, dan ketiga. Energonisasi pertama, unsur golongan 3A cenderung berkurang dari aluminium ke thallium. Selanjutnya, keelektronegatifan unsur golongan 3A cenderung bertambah dari aluminium ke thallium. Titik cair unsur golongan 3A cenderung bertambah dari gallium ke thallium, kecuali aluminium memiliki titik cair yang besar. Kemudian, titik didih unsur golongan 3A cenderung berkurang dari aluminium ke thallium. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfidar. Saya sebagai dari pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang sifat fisik dan kimia golongan boron. Yang pertama itu sifat fisik golongan boron. Pada sifat fisik golongan boron akan dijelaskan dalam tabel berikut. Dan yang kedua, titik didih dan titik leleh golongan boron akan juga dijelaskan pada tabel berikut. Setelah itu, kecenderungan sifat logam golongan 3A. Yang pertama itu jari-jari logam cenderung berkurang dari Ga ke Ti kecuali logam Al. Yang kedua, jari-jari ion cenderung meningkat dari Al ke Tl. Yang ketiga, energionisasi pertama untuk golongan 3A cenderung berkurang dari Al Ti. 4. Keelektronegatifan unsur golongan 3A cenderung bertambah dari Al ke Ti. 5. Titik cair unsur golongan 3A cenderung bertambah dari Ga-Ti kecuali Al memiliki titik cair yang lebih besar. 6. Titik didih unsur golongan 3A cenderung berkurang dari Al ke Ti. Yang kedua itu sifat kimia golongan boron. Yang pertama itu boron. Boron adalah unsur golongan 3A dengan nomor atom 5. Boron memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Boron lebih bersifat semikonduktor daripada sebuah konduktor logam lainnya. Secara kimia, boron berbeda dengan unsur-unsur satu golongannya. Boron juga merupakan unsur metaloid dan banyak ditemukan dalam biji boraks. Yang kedua itu aluminium. Aluminium tidak beracun.
non magnetik dan tidak memercik. Aluminium sangat lunak dan kurang keras. Aluminium adalah logam aktif seperti yang ditunjukkan pada harga potensial reduksinya dan tidak ditemukannya dan tidak ditemukan dalam bentuk unsur di alam. Tahan korosi dan tidak beracun, maka banyak digunakan untuk alat rumah tangga seperti panci, wajan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu gallium. Gallium adalah unsur kimia pada tabel periodik memiliki lambang GA dan nomor atom 31. Sebuah logam miskin yang jarang dan lembut. Yang keempat itu indium. Indium adalah logam yang ditemukan sangat lembut, berwarna putih kepekaan dan stabil di dalam udara dan air serta larut pada asam. Yang kelima itu talium. Talium adalah unsur kimia dengan simbol Ti dan mempunyai nomor atom 81. Talium adalah logam yang lembut dan berwarna kelabu dan lunak dan dapat dipotong dengan sebuah pisau. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Sri Rahayu akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada golongan 3A atau golongan boron. Yang pertama yaitu unsur boron. Boron dapat bereaksi dengan udara. Kemampuan boron bereaksi dengan udara tergantung pada kekristalan sampel tersebut, suhu, ukuran partikel, dan kemurniannya. Boron tidak bereaksi dengan udara pada suhu kamar. Contohnya saja reaksi boron dengan udara pada temperatur yang tinggi, di mana boron akan terbakar dan membentuk boron trioksida. Boron tidak bereaksi dengan air pada kondisi normal. Kemudian, boron juga dapat bereaksi dengan unsur halogen, seperti fluorin, klorin, bromin. Selanjutnya, reaksi boron dengan asam. Kristal boron tidak bereaksi dengan pemanasan asam hidroklorida atau pemanasan asam hidrofluorida. Boron dalam bentuk serbuk mengoksidasi dengan lambat ketika ditambahkan dengan asam nitrat. Yang kedua yaitu unsur aluminium. Nah, reaksi aluminium dengan udara. Aluminium adalah logam berwarna putih keperakan, di mana permukaan logam aluminium dilapisi dengan lapisan oksida yang membantunya melindungi logam agar tahan terhadap udara. Jadi, aluminium tidak bereaksi dengan udara jika lapisan oksida rusak. Logam aluminium bereaksi untuk menyerang atau bertahan. Aluminium akan terbakar dalam oksigen dengan nyala api, membentuk aluminium trioksida. Reaksi aluminium dengan air. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana permukaan logam aluminium dilapisi dengan lapisan oksida yang membantunya melindungi logam agar tahan terhadap udara. Hal serupa juga terjadi pada reaksi aluminium dengan air. Aluminium juga bereaksi pada unsur-unsur halogen seperti iodin, klorin, dan bromin. Reaksi aluminium dengan asam. Logam aluminium larut dengan asam sulfur, membentuk larutan yang mengandung ion bersama dengan gas hidrogen. Aluminium juga bereaksi dengan basa, seperti natrium hidroksida. Yang ketiga yaitu unsur gallium. Reaksi gallium dengan asam dan basa. Contoh reaksinya bisa kita lihat pada PowerPoint maupun makalah. Sedangkan yang keempat yaitu unsur indium. Reaksi indium dengan udara dan reaksi indium dengan asam. Contoh reaksi indium dengan asam, reaksi indium dengan hidroklorida. Dan yang terakhir yaitu unsur talium. Talium dapat bereaksi dengan udara karena potongan logam talium yang segar akan memudar dengan lambat, memberikan lapisan oksida kelabu yang melindungi sisa logam dari pengoksidasian lebih lanjut. Reaksi talium dengan air. Talium kelihatannya tidak bereaksi dengan air, karena logam talium memudar dengan lambat dan air basah atau larut dalam air menghasilkan racun talium hidroksida. Logam talium juga dapat bereaksi dengan hebat pada unsur-unsur halogen seperti fluorin, klorin, dan bromin. Dan yang terakhir, talium larut dengan lambat pada asam sulfat atau asam klorida karena racun garam talium yang dihasilkan tidak larut. Nah, itulah materi singkat dari saya mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada golongan boron atau golongan 3A. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Pradina Fitri yang akan membahas tentang kelimpahan senyawa-senyawa golongan boron di alam. Yang pertama itu adalah boron.
tidak pernah ditemukan bebas dalam alam. Unsur ini tidak ditemukan di alam, tetapi timbul sebagai asam ortoborik dan biasanya ditemukan dalam bentuk mata air gunung berapi dan sebagai borates di dalam boron dan kolemanti, ulexit, dan mineral boron yang lainnya dianggap sebagai serat optik alami. Sumber-sumber penting boron adalah rasohit atau karnit dan tinkal atau biji boraks. Yang kedua itu adalah aluminium. Aluminium terdapat melimpah dalam kulit bumi, yaitu sekitar 7,6% dengan kelimpahan sebesar itulah. Aluminium merupakan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon, serta merupakan unsur logam yang paling melimpah tetapi tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas di alam. Dan kemudian itu ada gallium. Terdapat dalam jumlah yang sedikit di alam, yaitu dalam bentuk bauksit, pirit, magnetik, dan koolin. Biji gallium yang langka, tetapi gallium terdapat di logam-logam yang lain. Kelimpahan gallium dalam kulit bumi atau ppm sebesar 15. Kemudian itu indium. Indium adalah logam yang jarang ditemukan, sangat lembut, berwarna putih keperakan dan stabil di dalam udara dan air tetapi larut dalam asam. Indium ditemukan dalam biji sang tertentu. Yang terakhir itu adalah kalium. Logam ini berhasil diisolasi oleh Crookes dan Lamy pada tahun 1862 pada saat yang bersamaan. Thallium terdapat di crocit, lorandik, dan hutchinsonite. Ia juga ada dalam sprites, manganese, nodules, dan ditemukan di dasar samudera juga mengandung thallium. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan kegunaan unsur golongan boron atau 3A. Kegunaan unsur boron. Yang pertama, natrium tetrabonat pentahidrat yang digunakan dalam menghasilkan kaca gentian penebat dan peluntur natrium perborat. Asam ortoborik atau asam borik yang digunakan dalam penghasilan tekstil kaca gentian dan paparan panel rata. Natrium tetrabonat dekahidrat atau yang dikenal dengan nama boron digunakan dalam penghasilan pelekat. Asam borik belum lama ini digunakan sebagai racun serangga, terutamanya menantang semut dan lipas. Sebagian boron digunakan secara meluas dalam sintesis organik dalam pembuatan kaca, borosilikat, dan borofosilikat. Kegunaan unsur aluminium. Aluminium digunakan pada otomobil, pesawat terbang, truk, rel kereta api, kapal laut, sepeda. Aluminium digunakan pada pengemasan seperti kaleng, foil. Bidang konstruksi seperti jendela, pintu, dan lain-lain. Juga perlengkapan memasak. Aluminium juga digunakan pada produksi jam tangan karena aluminium memberikan daya tahan dan menahan pemudaran dan korosi. Kegunaan unsur gallium. Karena gallium membasahi gelas dan porselin, maka gallium dapat digunakan untuk menciptakan cermin yang cemerlang. Plutonium digunakan pada senjata nuklir yang dioperasikan dengan campuran dengan gallium untuk menstabilisasikan alotrop plutonium. Gallium arsenida digunakan sebagai semikonduktor terutama pada dioda pemancar cahaya. Gallium juga digunakan pada beberapa termometer bertemperatur tinggi. Selanjutnya, kegunaan unsur indium. Indium digunakan untuk membuat komponen elektronik lainnya, transistor dan fotokonduktor. Indium dapat digunakan untuk membuat cermin yang memantul seperti cermin perak dan tidak cepat pudar.
digunakan untuk mendorong germanium untuk membuat transistor. Indium dalam jumlah kecil digunakan pada peralatan yang berhubungan dengan gigi. Selanjutnya yaitu kegunaan unsur talium digunakan sebagai bahan semikonduktor. Pada selenium digunakan sebagai dopan meningkatkan kristal natrium iodida pada peralatan deteksi radiasi gamma seperti pada kilauan alat pendeteksi barang mesin hitung di supermarket. Radioaktif talium 201 atau waktu parut 73 jam digunakan untuk kegunaan diagnosa. Pada pengobatan inti talium digunakan pada elektroda dan larut. Pada penganalisaan oksigen talium juga digunakan pada pendeteksi inflammasi. Terima kasih.